Dan saya melihat ya, dampak daripada doa itu sangat mengubah kita. Kita percaya bukan Tuhan yang berubah, tapi kita yang berubah. Amin. Karena kita sudah menerima kasih Kristus. Ya, jadi kalau tema kita di bulan Mei ini tentang doa, doa itu melingkupi semua firman Tuhan. Dari semenjak Adam dan Hawa sampai Tuhan Yesus terangkat, itu semua tidak keluar dari jalur doa. Semua disampaikan dengan doa, karena doa itu adalah, kalau Ibu Emi mengatakan doa itu apa? Iya, tetapi kita berkata dijawab oleh Allah. Doa kita semua dijawab, saudara. Didengar hari ini memang tidak langsung minggu depan dijawab. Bisa 2-3 tahun lagi. Itu pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, saudara tahu contoh orang-orang yang berdoa yang luar biasa di Alkitab siapa? Ya. Daud, Yosua, lalu Daniel. Mereka berdoa kan kepada Tuhan, maka terjadi mujizat. Jadi saya bisa membayangkan kalau kita betul-betul sudah beriman bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan, perkara besar juga bisa terjadi kepada kita. Amin. Bukan hanya Daud, ya, bukan hanya Daniel bersama teman-temannya, tapi saudara dan saya akan menikmati hasil doa itu. Oleh sebab itu, mari kita membaca dulu firman Tuhan yang saya ambil. Ya, tema saya hari ini sehubungan dengan doa. Kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Kasih Tuhan, ya, tidak pernah pergi dari kita. Kita membaca Roma 8 ayat 38 dan 39. Mari kita berdiri. Kalau kita berdiri berarti kita sedang memperkatakan firman buat diri kita sendiri, ya. Mari kita membaca bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Bayangkan saudara, ya. Sebab aku yakin. Nah, yakin perkataan jemaat di Roma. Perkataan Paulus kepada jemaat di Roma. Bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah. Kalau saudara sudah mengenal Kristus secara pribadi kita sudah menerima, mana mungkin lagi kasih Tuhan itu terpisah? Tidak mungkin. Dia bukan naik turun keluar masuk. Kalau kita sudah berkata di dalam diriku ada Kristus, maka tidak akan dapat dipisahkan. Sungguh kita menjadi satu. Tapi kadang-kadang iman kita yang berubah. Ada saatnya masalah membuat kita, ya, relasi kita kurang baik dengan Bapa. Padahal Dia sudah mengasihi kita dengan sepenuhnya. Maka percayalah saudara, firman Tuhan ini tidak akan bisa kita pungkiri. Firman Tuhan ini adalah benar. Mungkin engkau merasa sedang down, mungkin engkau sedang merasa di atas. Kasih Allah tidak bisa memisahkan kita. Ya, saya praktekkan. Coba Lydia ke sini. Ya, saya sudah praktekkan kemarin di Paskah. Ya, ini adalah pribadi Lydia. Ini adalah pribadi Roh Kudus yang sudah kita undang. Coba berjalan pelan-pelan ke sana. Ya, ya, saya selalu mengikuti dia. Ya, kembali lagi ke sini. Jangan jauh-jauh, jangan buru-buru. Ya. Sebenarnya saya selalu ada bersama dia. Inilah orang yang sudah mengundang Kristus. Tapi ya, saya berusaha bersama Lydia. Lydia, coba hempaskan tangan saya. Pergi sana.
Ya, karena tidak mau bersama-sama. Makasih. Ada saatnya tidak mau kita bersama-sama, bekerja sama. Tapi sebenarnya Allah itu selalu mau mendampingi kita. Amin. Amin. Maka mulai sekarang, ya semenjak saya berulang tahun ke-66 kemarin, saya diberitahu itu. Bahwa saya menyertai kamu. Itu kata Roh Kudus kepada saya. Kalau ingat itu saya mau nangis. Saya tidak minta apa-apa dari Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati dengan cukup makan, cukup minum, cukup bensin. Karena sudah diberi pekerjaan yang kami lanjutkan. Tapi saya diberi pengertian sesungguhnya. Sampai masa tuamu aku menggendong kamu, kata Tuhan. Amin. Itulah artinya kita mau melepaskan tangan Tuhan ketika kita sedang memberontak. Kita sedang mau berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri. Jangan biarkan tanganmu menghempaskan kasih Tuhan. Tetap bersama Dia, saudara. Amin. Teruslah berjalan. Maka disitulah akan muncul percaya dirimu bahwa engkau selalu diurapi oleh Tuhan. Urapan itu bukan hanya kepada gembala, kepada pembicara. Urapan yang sama itu kepada kita semua. Asal kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. Itu yang perlu kita sadari. Maka saya selalu sekarang percaya diri. Saya yakin ya, suatu saat Tuhan akan pakai saya kemana Dia mau. Karena saya terus ikut jalan Dia. Ikut jalan Dia. Harus saya buat di depan. Jangan di belakang saya. Karena apapun keputusan di dunia ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan kepada kita. Mau cari uang, cari pasangan, cari jodoh. Kalau kita tetap di dalam Kristus, maka Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Tadi malam kami mengadakan penghiburan. Karena saya sudah bilang kepada komisaris, di sini adik kami, Nyonya Sinambela di RT ini, dia kan selalu minta apa tuh namanya untuk kematian. Minta apa namanya sumbangan. Iya. Terus saya bilang, kalau begitu ajaklah saya. Saya sudah lama tidak pernah ikut-ikut kegiatan persahutaun. Saya merasa gitu, aduh Tuhan, masa saya sih nggak mau memberkati tetangga saya. Saya berpikir persahutaun ini hanya orang HKBP. Rupanya tidak hanya HKBP. Tadi malam baru saya tahu. Jadi tiba-tiba ada WA, kakak, saya mau ambil sumbangan untuk kematian. Lalu saya bilang, ajak saja saya, biar saya ikut, karena ini sudah kedua kali. Boleh katanya. Saya tidak tahu siapa yang meninggal, tapi sesudah saya ikut ke rumah yang meninggal ini, ternyata saya kenal. Karena dulu waktu KKR, Ibu Lucy yang zaman kita di Ramangun Muka, itu pernah membawa dia KKR. Lalu sesudah berkumpul saudara, tiba-tiba saya ditunjuk. 2 minggu lalu saya ditunjuk berdoa. Tadi malam juga saya ditunjuk berdoa. Siap, saya bilang. Lalu saya sudah tahu ini. Jemaat ini kan, umat persahutaun ini seperti, ya gimana lah ya, seorang gadis yang sudah 40 tahun, biasa jalan sendirian di pasar ini. Ya, jalan dia muter. Terus saya kasih penghiburan. Boleh saya bicara? Saya bilang. Boleh Nang, kata mereka. Saya bilang, Dek, saya udah tahu penyakitmu. Kalau boleh, kamu minum obatlah terus. Karena tadi dikatakan kalau kamu minum obat, kamu tenang. Iya, nentulang katanya. Jadi kita jangan salah paham, saya bilang. Kalau orang mengalami gangguan jiwa, itu
sama dengan orang darah tinggi. Orang yang sakit gula itu seumur hidup minum obat sama. Saya bilang, akhirnya mereka mengerti. Lalu saya kasih firman Tuhan, lalu saya tutup di dalam doa. Akhirnya saudara, ketua ini mengatakan kepada saya, Inang, mau gak jadi bagian kerohanian di Persahut tahun ini? Wah, saya mau, tapi kan ini mayoritas HKBP. Saya bilang, tidak. Saya tidak membolehkan itu hanya HKBP. Saya sendiri Katolik. Itu ada yang Pentakosta katanya. Iya, saya Pentakosta, saya bilang. Inang, coba kalau boleh nanti kita kumpul supaya Inang bagian kerohanian. Saya girang, iya kan? Senanglah saya, banyak teman. Saya sih belum tahu apakah setuju persautan di sini, karena mayoritas yang mengurus itu kan orang HKBP semua. Tapi saya bersyukur karena saya memberkati anak gadis ini, saya berdoa, ya, saya merasa Tuhan mengurapi saya. Amen. Ya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Dia betul-betul merasa saya itu diperlukan. Lalu dia bilang, kapan-kapan Inang, saya ajak Inang ya. Kalau mau berdoa, siap, saya bilang. Nah, itulah bukti kalau anak-anak Tuhan di mana saja pasti dihargai. Maka kita persiapkan tubuh, roh dan jiwa kita selalu dekat kepada Allah. Jangan terpisah. Jangan kita menjadi orang yang memisahkan Tuhan ketika ada masalah. Menjauhkan Tuhan ketika katanya kita banyak persoalan. Jangan terpisah. Tetap dalam hadirat Tuhan. Yang terutama tentu kita berdoa. Iya kan? Kenapa kita takut melibatkan Tuhan di dalam semua pekerjaan kita? Saya tidak takut bahwa perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan saya tahu saya pendeta. Masa bodoh. Saya tahu berkat Tuhan itu bukan hanya ya kalau kita harus semuanya serba rohani. Bekerja juga itu rohani, saudara. Amen. Dan saya bangga. Ya, pekerjaan kami tetap ya settle. Karena apa? Ya setiap hari kita berdoa. Tuhan akan cukupkan semuanya bagi kita. Tapi lihatlah, jangan pernah ada sesuatu pun membuat saudara ya tidak bersama dengan Allah. Apapun tidak boleh memisahkan kasih Allah di dalam hidupmu. Karena apa? Kita akan menemukan mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban kalau kita tetap dalam hadirat Allah. Amin. Amin. Doa orang benar sangat besar. Kuasanya besar. Ya. Seminggu lalu saya ke Serpong. Bayangkan jauh banget ya Serpong ya. Karena mereka mendengar pekerjaan PT Panther Suhana Lestari bagus, saya dipanggil ke Serpong. Pekerjaan ini kan jumlah uangnya kecil, tapi lumayan agak banyak, saudara. kecil, nggak seperti besarnya ya Pak pengacara. Iya. Kalau dia dapat proyek, ya bisa 2 digit, 3 digit kan kita nggak tahu. Iya. Lalu mereka memanggil saya, Ibu, saya dengar dari Sumarekon Kelapa Gading, Ibu sudah bekerja untuk mereka izin lingkungan. Maka saya panggil ke sini katanya. Tapi tolong Ibu harganya jangan mahal. Ibu ke gereja apa kemana katanya? Saya ke gereja. Puji Tuhan, kata bosnya ke saya. Terus di WA saya, Shalom Ibu, saya persiapkan SPK-nya. Ya kan, bangga kan jadi anak Tuhan. Iya. Tidak usah malu. Sekarang ini nggak zamannya malu-malu. Jadilah saksi di mana saja kita berada. Karena kita sudah percaya apa yang kita minta pasti akan diberikan. Kalau kita tetap dalam kasih Tuhan. Saudara mau mobil? Ini nih yang anaknya masih kecil-kecil, minta mobil pasti dikasih. Haleluya. Kalau saudara tetap dalam hadirat Allah. Ya saya melihat di jemaat kita, baik di Backteam, di Ciracas, anaknya kecil-kecil naik motor berempat. Ada yang berlima, ya, satu di depan sambil nongkrong. Karena sempitnya itu motor. Saya bilang berdoa untuk dapat mobil. Amin. Gak ada yang mustahil kalau engkau sudah masuk di dalam kasih Allah. Kecil buat Tuhan.
Ini saya lagi berjuang nih ngumpulin duit biar dapat mobil listrik. Beli. Supaya jangan beli bensin. Kita terganggu karena mobil listrik yang ditabrak kereta api ya. Tapi enggak, itu bukan, itu kasus khusus. Iya. Jadi saudaraku, kasih Allah akan menyelesaikan segalanya. Karena kita tinggal di dalam kasih Allah. Ingat itu. Karena Matius 7 sangat saya jadikan rema buat saya. Apa Matius 7:7? Yes. Yes. Bapak Gideon lagi meminta ya sama Tuhan ya. Pasti ada permintaannya ya. Saya percaya. Rumah, mobil. Amin. Ya, walaupun mobil kemarin agak sudah dikembalikan. Minta yang baru ya Pak ya. Nggak ada yang mustahil. Ya, itulah semua itu satu di dalam permohonan kita, di dalam doa. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kita ingat saudaraku, baik maut apapun tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Jangan ada yang berubah. Ingatkan anak-anakmu yang sedang mencari jodoh. Hati-hati ya. Saya katakan, karena ada cucunya yang meninggal ini sudah hampir 30 tahun, tadi malam bersaksi, cantik loh dia. Saya bilang, kita bukan tebar pesona, tapi kalau sudah umur kita di atas 25, mari kita membangun hubungan. Jangan langsung menutup diri, karena banyak sekarang karyawan-karyawati terhalang mendapat jodoh, karena mereka terikat dalam pekerjaan yang sangat-sangat sibuk. Nah, kita bilang kita bantu dalam doa. Lalu pada bilang, iya marga anu ada, marga ini ada. Saya bilang, gak usah saudara sungkan dengan online. Anak saya dapat jodoh lewat online. Saya bilang, mereka bingung semua. Masa sih? Iya. Tetapi dengan syarat harus cari teman seiman. Saya bilang, harus anak Tuhan. Saya bilang begitu. Jadi tidak salah saya bilang. Kamu dek, kamu itu cantik, cucunya cantik. Tetapi tante-tantenya ini bermasalah dengan jiwa. Lalu saya bilang, online juga bisa, buka online. Kalau perlu kawin sama bule, saya bilang. Asal anak Tuhan. Semua ngangguk-ngangguk. Iya juga ya, katanya. Jadi kita jangan menutup diri. Ya. Kalau kita mau menikah, kita bergabung, ya. Kita membuka diri. Jangan seolah-olah ya tunggu aja jodoh saya datang. Dari mana datangnya? Kalau kita tidak mempunyai komunikasi, iya dari Tuhan. Dari mana? Dari langit. Tidak mungkin kan? Artinya semua kita pergunakan, manfaatkan, karena Tuhan akan membela kita. Amin. Anak-anak kita akan dibela Tuhan. Kita ajari anak-anak kita. Kita arahkan supaya mereka betul-betul jangan menjauh dari kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini ayo kita praktekkan. Lihat. Kalau engkau tidak mau keluar dari kasih Allah, kita akan mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Sungguh indah